Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, aku Lutfia Sakina akan membagikan kembali hasil proyek UAS aku di mata kuliah Web 3 mengenai framework yang aku gunakan. Di sini bantuan atau kerangka kerja yang kita gunakan yaitu Laravel. Kalau misalnya belum tahu Laravel itu apa, Laravel itu merupakan kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumbernya terbuka. Nah, Laravel sendiri menggunakan konsep model view controller yang nantinya akan kita pakai untuk membuat sistem ini. Nah, di sini kita lihat untuk studi kasus yang saya ambil yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Engineering Indramayu. Nah, untuk database-nya sendiri, di sini telah saya buat beberapa tabel, yaitu seperti tabel pembayaran, jadwal kegiatan, pendaftaran, pengumuman, program studi sekolah, dan ada beberapa tabel yang langsung di run migrate atau bawaan dari Laravel-nya sendiri. Seperti file job, ada password, ada personal access, ada user, seperti itu. Nah, kita akan masuk atau kita akan melakukan proses pertama kali yaitu mendaftar terlebih dahulu. Di sini kalau kita klik daftar, maka akan muncul tombol register di mana daftar ini akan membuat akun untuk calon mahasiswa baru jika menekannya di tombol register. Namun jika ingin sebagai admin, maka harus administrator tersebut yang menginputkan datanya atau yang membuat usernya. Nah, lalu kita klik, kita inputkan sebuah data terlebih dahulu, misalnya. Nah, di sini kita masukkan. Untuk kata sandi sendiri, saya telah required untuk dan minimal kata sandinya berjumlah 6 digit. Nah, jika kita memasukkan 1 atau kurang dari 6, maka kita tidak akan bisa mendaftarnya. Seperti dilihat pada screen ini, kita lihat bahwa dapat peringatan error nih, pesan error bahwa password itu harus minimal 6 karakter. Coba kita inputkan 6 karakter. Nah, ini sudah lebih dari 6, kita klik daftar, maka langsung akan meredirect login. Kita coba login dengan akun yang tadi. Nah, maka akan diarahkan ke user dengan autentifikasi calon mahasiswa baru. Setelah itu, kita dapat lihat dashboard-nya, data-datanya, ini prodi-prodi yang tersedia, yang dimana saat kita menekan link ini, maka akan muncul ke profil prodi dari masing-masing prodi yang ada di Politeknik Engineering Indramayu. Lalu di sini terdapat ketentuan umum, di sini juga ada brosur-brosur yang ter-up to date. Di sini seperti brosur-brosurnya, lalu kita bisa lihat ketentuan umum untuk pendaftaran, untuk jalur presentasi khusus maupun reguler. Di sini seperti membayar, atau kita juga dapat melihat tanggal-tanggalnya nih. Tanggal-tanggal ini kita inputkan langsung dari database. Nah, jika tanggalnya sudah terlewat, maka akan ada bacaan atau notifikasi sudah berlangsung. Namun jika belum atau tengah berlangsung juga ada, dan jika belum tersedia maka akan menampilkan pesannya juga, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung menekan tombol pendaftaran. Jika telah menekan tombol pendaftaran, maka dapat melihat tombol daftar seleksi. Namun jika teman-teman telah mendaftar, maka tombol seleksi ini akan hilang. Nah, untuk tombol seleksi ini semuanya kita menggunakan if else gitu. Kita memainkan semua if else yang ada di dalam source code kita. Mungkin kita dapat lihat sebentar ke source code-nya. Nah, kita lihat di dalam source code-nya, di sini kita dapat lihat bahwa kita menggunakan if else ya. Jika data yang ditampilkan itu namanya statusnya belum terverifikasi, maka akan muncul bacaan informasi bahwa data belum terverifikasi. Jika terverifikasi, maka data terverifikasi. Nah, untuk sedikit informasi, model
view dan controller atau MVC, kita dapat lihat nih, jika tampilan-tampilan yang lain kita masukkan ke dalam view gitu. Nah, untuk kita menjalankan atau kita akan sebagai perantara di browser kita gunakan web. Lalu jika kita butuh atau kita akan mengontrol bagaimana tampilan itu akan dijalankan, itu menggunakan controller seperti itu. Nah, di sini telah saya buat. Untuk kontrolnya sendiri, saya bisa pisah ataupun gabungkan. Dan di sini saya menggunakan satu controller saja, jadi terkesan sangat padat gitu. Namun untuk modelnya sendiri saya gunakan satu-satu, dan di dalamnya juga terdapat function juga untuk increment kode baru gitu, karena kode baru kita menggunakan varchar. Nah, balik lagi ke sistem kita, sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk menginsert data pendaftaran dari Emilia Firdaus. Kita isikan aja semuanya, percepat. Nah, untuk nama, jenis kelamin, agama, pokoknya intinya yang telah diinputkan. Di sini kita terhubung juga dengan profil. Jika profilnya kosong, untuk tempat tanggal lahir, alamat, ini akan kosong juga. Namun kita dapat lihat kembali di profil, kita dapat informasi peringatan bahwa data belum lengkap. Jika belum lengkap, silahkan lengkapi di pengaturan. Lalu kita dapat melengkapi data tersebut, seperti jenis kelamin, foto profil, lalu kita tempat tanggal lahirnya mungkin Purwakarta, alamatnya kita buat, sosial medianya kita buat, misalnya, dan nomornya. Setelah selesai, kita klik perbarui data. Nah, kita dapat lihat bahwa Emilia Firdaus telah terupdate datanya. Seperti itu, kita juga dapat melihat ini terisi. Nah, untuk Instagramnya sendiri, ini langsung klik ya, menuju Instagramnya. Nah, ini langsung masuk ke Instagramnya ya. Cuman kayaknya jaringannya lama, jadi kita close aja. Begitu juga yang PI, ini kita close aja. Nah, di sini kita akan inputkan ya, kita akan lihat kembali, kita inputkan datanya yang tadi belum kita inputkan. Nah, kita lihat bahwa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, email, nomor HP itu telah terisi otomatis. Tapi jika ingin diedit, masih bisa melakukan pengeditan jika ada kesalahan profil, seperti itu. Lalu kita isi aja semuanya ya, ada cukup banyak data, kita isi semuanya, kita akan lihat. Nah, untuk gelombangnya sendiri itu otomatis hanya ada gelombang yang tersedia saat itu. Jadi, tidak dapat memilih kembali. Di sini kita harus mengupload semuanya karena di sini kita akan menggunakan validate gitu. Di dalamnya menggunakan validate, jadi jika tidak terisi semuanya maka akan error. Oke, tapi untuk prestasi dan ijazah kita kosongkan. Mungkin kita sebagai contoh bahwa jika tidak memiliki prestasi bagaimana gitu. Kita klik pendaftaran. Nah, data tersimpan, maka akan muncul pendaftaran. Nah, di sini saya ingatkan kembali bahwa data atau tombol pendaftaran ini kita hilangkan jika user ini telah melakukan pendaftaran gitu. Kita lihat datanya. Nah, karena belum terverifikasi oleh admin, maka kita verifikasi terlebih dahulu menggunakan user admin.
Kita logout. Kita masukkan password yang salah, kita lihat. Nah, dapat peringatan username dan password salah. Atau password salah, kita masukkan lagi. Kita masuk. Nah, jika benar maka akan meredirect ke halaman admin. Dan untuk datanya sendiri udah otomatis ya pendaftarnya sesuai apa yang telah ada di dalam database. Nah, kita lihat bahwa pendaftar berjumlah 6 ya. Berjumlah 6 sama seperti data pendaftar yang ada di sini. Nah, untuk ini otomatis semua. Nah, kita dapat melihat di pendaftaran. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Emilia Firdaus belum terverifikasi. Kita dapat menekan tombol verifikasi di statusnya di sini. Nah, maka akan muncul hasil terverifikasi. Nah, setelah diverifikasi seperti ini, maka Emilia Firdaus akan dapat melakukan pembayaran. Karena Emilia Firdaus masuk jalur reguler. Kita masuk kembali ke Emilia Firdaus, lalu kita klik pendaftaran. Nah, pendaftaran ini telah berubah menjadi statusnya terverifikasi. Nah, terverifikasi ya. Ini belum ada karena kita belum selesai. Nah, kita bisa langsung klik lihat selengkapnya. Lalu maka ada muncul upload pembayaran. Tadi kan belum terverifikasi, maka belum bisa ada upload pembayaran. Nah, sekarang kita bisa dapat mengupload pembayaran. Namun kita lihat terlebih dahulu bahwa status pendaftaran dari Emilia Firdaus pembayarannya belum terbayar. Nah, belum bayar. Maka kita upload pembayaran, kita pilih. Misalnya kita di sini masukkan ini. Setelah itu kita dapat tekan database, maka akan berubah ya menjadi dibayar. Nah, setelah mengupload pembayaran, maka akan masuk ke lihat kartu. Kita dapat mencetak langsung seperti ini, dan kita juga mengetahui bahwa jadwal tes potensi akademik dan wawancaranya tanggal 23. Lalu kita bisa save. Nah, kita kembali juga. Karena belum ada pengumuman, kita tidak memiliki button pengumuman. Kita kembali ke indeks. Kita ke pendaftaran. Kita lihat sedang berjalan. Kita belum ada pengumuman, kita buat pengumuman. Kita masuk kembali ke akun admin. Nah, telah masuk, kita buat pengumuman ya. Misal kita telah melakukan seleksi. Karena belum ini seleksi, kita langsung buat pengumuman nilainya lulus. Misalnya ke tadi Katronika, nilai interviewnya 95, nilai tesnya 95. Oke, perbarui data. Data terubah. Nah, maka jika ini lulus, data pendaftaran di sini akan masuk ke selesai.
Nah, otomatis selesai ya. Kita kembali lagi, kita akan mengecek pengumumannya. Nah, kita buka ke pendaftaran. Lalu, kita bisa melihat bahwa ini telah selesai dan kita dapat melihat pengumuman. Kita lihat pengumuman. Nah, di sini pengumumannya seperti ini. Kita dapat melihat bahwa tadi telah lulus di Mekatronika. Nah, kita bisa cetak pengumumannya seperti ini untuk nanti kebutuhan data nantinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek UAS saya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga teman-teman suka, dan nanti mungkin untuk source code-nya bisa saya taruh di link deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.